memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai materi statistika. Nah, sebelum membahas materi ini lebih lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat statistika ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah statistika bisa membantu seorang peneliti untuk membantu mengumpulkan data maupun menyimpulkan data secara benar. Yang kedua adalah dalam bidang industri. Contohnya adalah sebuah perusahaan akan memproduksi sebuah barang, dan barang tersebut bisa dikelola atau diinovasi lagi sesuai dengan data historis perusahaan. Dan yang ketiga adalah dalam bidang politik. Mungkin dalam bidang politik ini sering kalian lihat di televisi maupun di koran, untuk perhitungan suara calon legislatif dalam pemilu bisa menggunakan statistika seperti grafik dan diagram batang. Dan dalam bidang keuangan, tentunya untuk ibu-ibu rumah tangga maupun ibu kalian itu dalam mengelola pengeluaran tiap bulannya biasanya menggunakan statistika. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi statistika. Di sini Ibu akan menggunakan model diskusi kelompok. Ibu minta kalian membuat kelompok sesuai dengan urut absen. Ya, absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, dan absen 6 sampai 10 itu menggunakan kelompok 2. Dan seterusnya. Ya, silakan kalian membuat kelompok. Ya. Kita masuk ke materi statistika. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang menganalisis data. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini dikenal dengan istilah 3M. 3M adalah mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Mean adalah rataan atau rata-rata. Biasanya mean ini disimbolkan dengan X bar sama dengan jumlah data atau XI dibagi N banyaknya data. Ini untuk data tunggal. Nah, untuk data kelompok, X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi frekuensi. Ini untuk data kelompok. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu contohkan mean, median, dan modus. Sekarang kita masuk ke median. Median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Di median ini untuk data tunggal ada yang namanya data N genap dan ada yang namanya data N ganjil. Untuk N genap, rumusnya adalah sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Ini untuk N genap. Dan untuk N ganjil, sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Dan yang ketiga adalah modus.
Modus ini adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal, nanti kalian cari angka mana yang sering banyak muncul. Nah, untuk kelompoknya, rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Oh ya, tadi Ibu lupa mediannya belum ditulis untuk data kelompok. Di sini ya, median sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas interval dan P ini adalah panjang interval. D1 apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Nah, di sini adalah untuk median, di sini ada FK. FK adalah frekuensi kumulatif. Tapi frekuensi kumulatif di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan ini F kecil adalah frekuensi kelas median. Sekarang kita masuk ke contoh. Ini untuk data tunggal. Misalkan diketahui data 4, 5, 6, 7, 8, 7. Nah, ini dia. Kita cari rata-ratanya. X bar sama dengan jumlah data. Jumlah data. Kita tambahkan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Ada 3 ditambah 8 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Berapa? 9 tambah 6, 15. 15 ditambah 7, 22. 22 tambah 7, 29. 29 ditambah 7, 36. 36 ditambah 8, 44 dibagi 7. Ya, berapa? 44 dibagi 7 sama dengan, pakai pola batik ya, 44 bagi 7, 6, 2, 6,2. Jadi rata-ratanya adalah 6,2. Dan bagaimana untuk modus? Mediannya berapa? Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 4, 5, 6, 7, ada 3, ada 8. Berapa? Kita pakai rumus N ganjil. Kita pakai ini karena datanya ganjil. Xn ditambah 1 dibagi 2 sama dengan N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. X7 ditambah 1 dibagi 2. X7-nya berapa? X7 ditambah 1, X8. Data ke-8 ada 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti terletak di data keempat. Data keempatnya adalah 7. Data keempatnya 7. Ini untuk median. Dan untuk modus, ini kalian tulis dulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, cukup. Ini bisa dihapus. Nah, ini untuk modus. Ini untuk data tunggal dulu ya.
Nah, modusnya berapa? Kita lihat di data ini. Yang sering banyak muncul adalah 7 karena dia muncul sebanyak 3 kali. Gampang ya untuk modus. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh data kelompok. Misalkan di sini diketahui datanya 10 sampai 12. Di sini 13 sampai 15. Di sini 16 sampai 18. Ini untuk datanya. Dan untuk frekuensinya berapa? Frekuensinya misalkan 2, 4, 3. Nah, kita akan mencari mean, median, dan modus. Untuk mencari mean, kita harus tahu nilai tengahnya. 10 sampai 12 nilai tengahnya adalah 11. 13 sampai 15 adalah 14. 16 sampai 18 17. Kita hitung frekuensi dikali dengan nilai tengah. 2 kali 11 berapa? 22. 4 kali 14 berapa? Adalah 56. 3 kali 17 51. Kita jumlahkan. 22 ditambah 56 78. Ya, 78 ditambah 51 78 ditambah 51 berapa, yo? 9. Berapa ini? 129. Ya, betul, 129. Tadi rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi frekuensi. Berapa jumlahnya? 129 dibagi jumlah frekuensi. 11 ditambah 14 berapa? 25. 25 ditambah 17 42. Iya, betul. Sekarang 129 dibagi 42 berapa? 3,07. Ya, betul, 3,07. Nah, jadi rata-ratanya ini adalah 3,07. Sekarang contoh untuk media, ini dihapus ya. Kalian tuliskan. Untuk median, rumusnya adalah tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas, kita cari n/2 nya dulu berapa? Datanya tadi ada berapa? Cari n dulu. 11 ditambah 14 25. 25 ditambah 17. Maaf, frekuensi ya, salah lihat, ibu maaf. 2 tambah 4 6. Kemudian kita tambahkan saja di sini 5 karena ini datanya susah. Ini kita ganti 5. Nah, 2 ditambah 5 berapa? 7. 7 ditambah 3 10. Nah, jadi frekuensi kumulatifnya ini sudah ketemu. Jumlah frekuensinya adalah 10. Nah, bagaimana untuk mencari ini? n/2. N-nya adalah 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Nah, kita cari data ke-5 ada di mana? Kalau di sini nggak mungkin ya. Nah, ini dia data ke-5 ada di sini. Jadi untuk mencari TB kita kurangkan dengan 0,5. 13 dikurangi 0,5 berapa? 12,5. Ya, betul, 12,5 ditambah P, panjang interval. 13 sampai 15 ada berapa? 3. Ya, 3 dikali n/2 nya tadi 5. dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 2. Ya, betul, 2 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya berapa? Ada 5. 5. Nah,
sama dengan 12,5 ditambah 3 dikali 3/5. Hapus. 12,5 ditambah 3 kali 3 1,9. 5, ya. 9 dibagi 5 berapa? 1,8. Ya betul, 1,8 sama dengan 14,3. Jadi medianya adalah 14,3. Kita masuk ke modus. Nah, TB-nya berapa? Kita cari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya adalah 5. Jadi TB-nya ada di sini. Sama 13 dikurangi 0,5. 12,5 ditambah P. P-nya juga sama 3. D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas median dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 5 dikurangi 2 berapa? 3. 3. D1-nya sama 3, D2-nya 5 dikurangi 3 2 sama dengan 12,5 ditambah 3 kali 3 9/5. Sama ya median dan modus. Iya, Bu. 1,8 14,3. Nah, ini dia. Silakan kalian catat dulu ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya sudah ya. Ini sudah ditulis ya. Sekarang Ibu akan mempraktekkan dengan alat peraga supaya kalian lebih paham. Tapi ini hanya untuk data tunggal. Nah, ini sudah Ibu pasang. Nah, ini dia. Itu data tunggal. Misalkan datanya di sini, data pertama ada 4, data kedua 5, data ketiga 5, dan data keempat adalah 6. Kita cari mediannya dulu. Mediannya berapa? Nah, ini karena data genap, kita menggunakan rumus median N genap. N genap, tadi rumusnya adalah XN, maaf, di bawah. XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Ini ada berapa jumlahnya? 4. 4 dibagi 2 X 2 ditambah, ini juga 2 ditambah 1 X 3 dibagi 2. Nah, data kedua dan data ketiga berapa? Ada 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 5. Nah, jadi mediannya adalah 5. Nah, setelah itu kita akan mencari modus. Modusnya berapa? Modus adalah nilai yang sering muncul. Berapa di sini? Di sini yang sering muncul adalah angka 5. Karena dia muncul sebanyak 2 kali. Gampang kan? Ya, sekarang kita akan mencari mean atau rata-rata. Nah, di sini untuk mencari mean sendiri, ya anak-anak ya, kita harus meratakan jumlahnya. Nah, di sini kan ada 4, di sini 5, di sini 5, dan di sini 6. Bagaimana cara meratakannya? Nah, kita ini kan 6, dipindahkan ke data pertama agar jumlahnya sama semua. Nah, ini dia. Nah, rata-ratanya sama kan? Jadi rata-rata dari data ini adalah 5. Paham? Paham, Bu. Ya, sekarang setelah ini Ibu akan memberi latihan soal untuk kalian supaya kalian lebih paham lagi ya. Ini latihannya. Misalkan diketahui data kelompok 11 sampai 15, 16 sampai
20. 20. Di sini 21 sampai 25. Nah, frekuensinya di sini 3, 6, 4. Nah, Ibu minta kalian mencari mediannya saja. Mediannya berapa? Kalian cari mediannya saja. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Ya sudah, kita akan membahas bersama-sama ya median. Tadi median rumusnya apa? ME sama dengan TB ditambah P dikali N/2 min F dibagi frekuensi. Nah, N/2. Kita cari N/2 nya berapa datanya. Kita cari F dulu ya. Maaf. FK 3 ditambah 6 9. 9 ditambah 4 13. Oh, ini data ganjil. Kita tambahkan ya biar datanya gampang dibagi 2. Misalkan di sininya 7 berarti di sini 10. tambah 4 14. Nah, untuk mencari TB kita cari data keberapa dulu. N dibagi 2 tadi 14 dibagi 2 sama dengan 7, berarti datanya ada di data ke 7 di sini. TB tadi dikurangi dengan 0,5. 16 dikurangi 0,5 berapa? 15,5, Bu. Ya, betul. 15,5 ditambah panjang interval 11 sampai 15. 11, 12, 13, 14, 15 ada 5. Nah, N/2-nya tadi 7 dikurangi F, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti 3 dibagi frekuensi ada 7. 15,5 ditambah 5. 7 kurangi 3, 4 dibagi 7. 15,5 ditambah 5 kali 4 20. ya 20 dibagi 7 berapa? 2,8. Iya, betul. 2,8 sama dengan berapa? Ditambah 15,5 ditambah 2,8 berapa? 18,3. 18,3. Ya, betul semua jawabannya? Betul, Bu. Ya, mungkin hari ini cukup sekian materi kita kali ini. Kita sudah mempelajari tentang mean, median, dan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Dan untuk menghidupan mungkin kita akan membahas materi selanjutnya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.